Wilayah geografis Eropa Timur berdasarkan astronomis terletak di antara 41 derajat lintang utara sampai 81 derajat lintang utara, dan juga 27 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan perbatasan, Eropa Timur di sebelah utara berbatasan dengan negara Latvia, Lituania, dan Swedia. Di bagian barat berbatasan dengan Jerman, Austria, Slovenia, Kroasia, Serbia, dan Makedonia Utara. Untuk di bagian selatan, Eropa Timur berbatasan dengan Yunani dan Turki. Dan bagian timur berbatasan dengan negara Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Agama mayoritas di Eropa Timur adalah agama Kristen Ortodoks, sedangkan umat Muslim menjadi agama terbesar kedua di sana. Perkiraan penduduk agama Islam di Eropa Timur tuh adalah 50,7% dengan total jiwa 1,9 juta jiwa, dan agama Islam terbanyak di Eropa Timur tuh terdapat di Bosnia dan Herzegovina. Karena terbesarnya di Bosnia dan Herzegovina, saya akan menjelaskan tentang Islam di wilayah Bosnia dan Herzegovina. Fun fact-nya teman-teman, Bosnia dan Herzegovina itu dikenal sebagai Bosnia. Jadi itu Bosnia dan Herzegovina itu satu negara teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya, bukan dua negara tapi satu negara itu tuh. Islam menyebar di Bosnia pada abad ke-15 ketika wilayah ini berada di kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Banyak penduduk lokal beralih ke Islam selama periode tersebut. Namun, selama Perang Bosnia pada tahun 1992 sampai 1995 terjadi pembersihan etnis yang menyebabkan pengungsian besar-besaran dan penurunan jumlah pada populasi muslim. Meskipun demikian, banyak muslim Bosnia yang kembali setelah perang berakhir dan menyebabkan peningkatan populasi muslim di negara ini. Menurut perkiraan, sekitar 50-55% dari total penduduk Bosnia dan Herzegovina menganut agama Islam, yang mayoritas adalah etnis Bosnia. Mereka umumnya menganut Islam Sunni. Mayoritas muslim Bosnia tinggal di wilayah Federasi Bosnia dan Herzegovina yang merupakan bagian dari negara tersebut. Islam di Bosnia dan Herzegovina itu diatur oleh Rais Ulama yang merupakan pemimpin spiritual komunitas muslim di negara tersebut. Organisasi utama yang mengatur urusan keagamaan adalah Majelis Islam Bosnia dan Herzegovina. Organisasi ini bertanggung jawab atas masjid, sekolah agama, dan kegiatan lainnya. Meskipun ada pembatasan kebebasan beragama pada eranya Yugoslavia, Islam tetap menjadi bagian integral dan identitas nasional Bosnia. Setelah Perang Bosnia 1992 sampai 1995 dan kesepakatan Dayton yang mengakhiri konflik, kebebasan beragama kembali dihormati dan Islam menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial. Begitulah Islam di Bosnia dan Herzegovina yang sering disebut Bosnia lah. Selain Bosnia, ada penjelasan sedikit mengenai negara lain yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di Eropa Timur, yaitu Albania. Albania merupakan negara di kawasan Balkan yang memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi dari berbagai kekaisaran besar, termasuk Yunani, Roma, dan Ottoman. Islam mulai masuk secara bertahap melalui perdagangan, imigrasi, dan misi Ottoman yang menyebarkan agama ini secara signifikan. Islam di Albania terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu Sunni Hanafi dan Bektasi. Sementara itu, agama Kristen yang sebelumnya dominan sejak era Romawi mulai melemah akibat perpindahan penduduk dan tekanan Ottoman. Tokoh penting seperti Skanderbeg sempat memimpin perlawanan melawan Ottoman tetapi gagal. Setelah kematiannya, kemudian Islamisasi menyeluruh berlangsung, meskipun sebagian besar konversi terjadi secara alami karena Islam dianggap lebih sederhana. Pada abad ke-20, kekalahan Ottoman dalam Perang Balkan, Albania menjadi satu-satunya negara Islam di Eropa, dengan statusnya dijaga oleh kekuatan besar Eropa.
Namun, sebagai kompromi, Albania menerima William of Wied, seorang pangeran Katolik, sebagai raja. Setelah Perang Balkan dan Perang Dunia I, Albania mengalami transisi menjadi negara sekuler, akibat pengaruh letaknya di Eropa dan sisa-sisa era komunisme. Raja Zog menggantikan hukum Islam dengan hukum sekuler, di mana membuka jalan bagi komunisme di bawah Enver Hoxha. Selama rezim Hoxha, Islam ditekan habis-habisan, ulama dieksekusi, masjid dihancurkan, dan negara dideklarasikan sebagai republik ateis. Setelah rezim komunis runtuh pada 1990, kebebasan beragama mulai kembali. Masjid-masjid dibangun ulang, dan Albania bergabung dengan OKI. Namun, perhatian pemerintah terhadap Islam masih kurang. Meskipun Islam tetap menjadi identitas mayoritas rakyat Albania, masjid dan lembaga keislaman kini memainkan peran penting dalam menghidupkan semangat keislaman. Meski tantangan terhadap pengajaran agama tetap ada, Islam dan Kristen di Albania hidup berdampingan secara damai, dengan keragaman agama dan etnis tetap terjaga. Peran Muslim di Eropa Timur. Nah teman-teman, meskipun Islam ini menjadi minoritas di Eropa Timur, peran Muslim di Eropa Timur tuh nggak bisa dianggap sepele karena mereka memiliki sejarah yang panjang. Nah, sejarahnya itu apa? Pada masa kekuasaan Ottoman, Islam telah menjadi bagian dari identitas budaya dan sosial di negara-negara seperti Bosnia, Albania, Kosovo, dan Bulgaria. Namun, pada pemerintahan komunis yang menguasai sebagian besar Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara menerapkan kebijakan sekularisasi yang membatasi kebebasan beragama, termasuk praktek Islam. Setelah runtuhnya komunisme pada tahun 1090-an, kebangkitan identitas agama mulai berlaku, termasuk Islam. Meskipun begitu, Islam tetap menghadapi tantangan integritas dalam masyarakat yang mayoritasnya non-muslim. Selain komunitas muslim yang sudah ada, gelombang imigrasi muslim dari Timur Tengah pada Asia sejak 1090-an turut memperkaya keragaman muslim di Eropa Timur. Meskipun jumlah mereka tetap minoritas, dampak sosial dan politik dari kelompok ini mulai terasa, baik dari aspek kebijakan migrasi maupun dinamika sosial yang terkait di integrasi. Di beberapa negara seperti Bosnia dan Albania, Islam moderat telah berkembang dengan gerakan-gerakan yang menekankan toleransi dan pluralisme antar agama. Gerakan ini berperan dalam menjaga keharmonisan antar negara, antar kelompok dan negara etnis yang berbeda, serta memperjuangkan hak-hak minoritas muslim. Namun, di sisi lain, tantangan terkait radikalisasi juga muncul, terutama di kalangan sejumlah kecil pemuda muslim yang terpengaruh oleh ideologi ekstremis. Hal ini mempengaruhi kebijakan negara-negara di Eropa Timur dalam penanganan terorisme dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok ekstremis. Begitulah peran muslim di Eropa Timur, teman-teman.